Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batiniah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja kodam untuk menyerang musuh kita. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa-doa terlebih dahulu, karena biar pembelajaran kita lebih bermanfaat dan lebih barokah lagi. Baik, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa lebih lama lagi untuk berbuat baik dan bisa lebih lama lagi untuk saling membantu dan mencari rezeki yang berkah, yang halal, dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan atau semakin lama rezeki kita semakin ditingkatkan atau semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi untuk para sedulur semua dan untuk saya, intinya kita semua, mudah-mudahan apa yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk tema kita kan pembelajaran ilmu spiritual, yang mudah-mudahan kita semua tetap atau semakin semangat dan yang kita pelajari bisa meresap ke dalam tubuh, dan untuk ilmu-ilmu mudah-mudahan mendarah daging. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur semua, untuk cara kerja kodam menyerang musuh kita itu ada 3 versi atau ada 3 macam. Jadi simak video ini dengan seksama atau dihayati gitu. Kenapa? Biar kita sama-sama paham. Baik, untuk yang pertama, kodam pendamping menyerang musuh kita dengan secara gaib. Jadi misal seperti ini, misal kita dalam keadaan tidak siap atau dalam keadaan tidur, terus ada orang yang berniat jahat kepada kita, berniat tidak baik, berniat ingin mencelakai kita. Nah, tapi kita dalam keadaan tidak sadar, tapi kita memiliki kodam pendamping. Nah, kodam pendamping itu memang sudah selaras dengan kita, sudah menyatu dengan kita. Jadi jika kodam pendamping sudah menyatu dengan kita, itu bagaikan sahabat. Jadi kalau kita ada apa-apa atau lagi kenapa-kenapa, kodam pendamping ini akan langsung respon gitu. Nah, ketika kita tidur, misal kita tidur, terus ada orang ngirim santet atau ngirim teluh atau ngirim kayak ngirim kodam juga gitu untuk nyelakain kita. Nah, kita ada kodam pendamping yang jaga. Nah, terus kodam pendamping ini akan menghentikan serangan dari orang-orang yang berniat jahat. Bahkan kodam pendamping yang kita miliki itu akan menyerang balik dalam keadaan gaib, dalam keadaan kita tidak tahu gitu loh. Jadi itu fungsi kita memiliki kodam pendamping. Jadi saat kita lengah atau saat kita tidur tidak sadar, diserang oleh orang lain yang ingin berniat jahat, serangannya nyampe ke kita. Terus saat serangan ini mau meresap atau ingin menyusup ke tubuh kita atau ingin menggerogoti tubuh kita, kodam pendamping yang kita miliki ini langsung respon. Serangan itu akan ditahan atau dibuang jauh-jauh. Bahkan kodam pendamping ini akan menyerang balik orang yang menyerang kita gitu. Nah, ini dalam keadaan secara gaib gitu. Nah, dan untuk yang kedua, cara kerja kodam menyerang musuh kita dalam keadaan nyata gitu, atau dengan alam nyata gitu. Jadi seperti ini, misalnya kita berhadapan dengan musuh, terus musuh ini memang kita sudah jelas banget ya, musuh ini ingin nyerang kita gitu. Jadi kita nggak peduli musuh ini punya kodam atau punya ilmu atau nyerangnya dengan fisik gitu. Nah, misal musuh kita ini nyerang pakai fisik, misal pakai kayu atau pakai golok dan senjata-senjata lainnya gitulah.
saat nyerang, nah kita bisa merintah kodam kita gitu. Kodam pendamping kita bisa langsung kita perintah. Tapi apa ya? Kodam yang nyerang dia tidak kelihatan oleh orang yang akan kita serang gitu. Tapi kalau kodam pendamping kita itu dimasukkan ke tubuh atau ke mediator, mungkin orang-orang ini akan melihat gitu ya, akan melihat gerakan-gerakan kodam pendamping kita yang menyerang dia gitu. Itu kan setiap konten-konten saya seperti konten misteri itu, kalau udah kalau saya udah merintah kodam itu pasti kodamnya saya suruh masuk ke tubuh. Karena apa? Biar seru gitu, karena kan kelihatan gerakan-gerakan kodamnya gitu. Karena kalau nyerangnya masih dalam keadaan gaib, masih di alam gaib, kodam pendamping saya ya nggak seru lah. Apalagi yang diserang juga makhluk gaib gitu, apalagi sama-sama makhluk gaibnya nggak pakai mediator, kodam saya nggak pakai mediator, ya nggak kelihatan lah di kamera, nggak seru lah gitu ya. Jadi ya gitulah, kalau kita nggak pakai mediator ini ya, misal nyerang musuh kita nggak pakai mediator atau kodamnya masih dalam gaib, ini musuh kita yang nyerang atau akan mukul kita itu tiba-tiba bisa mundur atau tiba-tiba terpental, bahkan tiba-tiba serangannya itu mengenai dia sendiri gitu. Bahkan kalau energi kodam pendamping kita itu besar, orang yang akan nyerang kita ini bisa-bisa langsung terpental jauh dan pingsan, bahkan bisa mati seketika gitu. Jadi saya harap untuk sedulur semua yang punya kodam pendamping digunakan dengan baik gitu. Jadi jangan asal-asalan, karena efek dari kodam pendamping ini jika sudah menyerang itu ada dua macam. Yang pertama mungkin biasa aja, yang kedua bisa fatal. Kalau udah fatal, ini kita bisa bunuh orang gitu loh, kan dosa besar gitu loh. Meskipun kita nggak tahu gitu ya, tapi si kodam ini kan pasti beringas banget. Kalau udah tahu tuannya tersiksa atau tuannya sakit hati, tuannya marah, pasti si kodam ini akan keras banget, kasar banget gitu loh, nyerang secara brutal gitu. Jadi saya harap tuh sedulur semua gunakan kodamnya dengan baik gitu ya. Oke, itu kan yang nyerang dalam keadaan nyata ya. Tadi kan sudah kita bahas nomor 2, pas di alam nyata. Tapi udah kita bahas kita pakai mediator atau enggak gitu. Kalau nggak pakai mediator ya cuman orangnya ini tiba-tiba terpental atau tiba-tiba seperti kena serangan. Nah kalau kita pakai mediator, maka orang ini akan kelihatan dengan kodam pendamping yang nyerang kita. Dia bukan kelihatan sama kodamnya sih, tapi kelihatan dengan gerakan-gerakannya gitu. Nah jadi itu yang kedua. Jadi untuk yang ketiga, cara kerja kodam pendamping menyerang musuh kita pas kita nggak sengaja gitu. Kita nggak sengaja aja bisa nyelakain orang lain gitu, apalagi sengaja gitu loh. Jadi ini misal kita di sekolah atau di tempat kerja gitu, terus tiba-tiba ada teman-teman yang ngejailin kita, itu ngejailin atau ngerjain udah kelewatan banget gitu. Jadi bikin kita sakit hati, terus bikin kita marah banget, kesel banget. Terus kita bilang, misal gini ya, misal dikerjain, terus kita bilang awas aja nanti, atau gini, awas nanti kamu celaka. Nah misal gitu ya, ini misal aja loh, jangan ditiru loh, misal aja ya. Nah tanpa kita sadari, kodam pendamping kita ini tanpa kita sadari bisa nyerang loh. Kenapa? Karena kita dalam keadaan marah, dalam keadaan kesel. Pas kita ngucapin ke musuh, kita dalam keadaan marah gitu. Nah jadi pas kita nggak sadar atau nggak sengaja, kodam pendamping kita ini bisa nyelakain orang yang kita maksud tadi gitu. Entah itu secara langsung atau bertahap. Jika secara langsung, nah orang yang kita maksud itu mungkin akan langsung tumbang atau akan langsung pingsan seketika atau kesurupan gitu. Intinya bisa mencelakai orang lain, dan bahkan dengan secara bertahap gini ya. Misalnya nih ya, kita bilang awas celaka nanti kamu. Nah si kodam ini jika menyerang secara perlahan itu akan lebih berbahaya lagi.
Kenapa? Karena orang yang diserang oleh kodam pendamping secara perlahan itu malah tersiksa banget. Mungkin yang pertama diserang pikirannya mungkin. Nah jadi pikiran kemana-mana udah nggak karuan, terus di jalan kayak emosinya tinggi banget, emosinya sangat-sangat emosional, sangat-sangat besar sekali. Terus cuman di salib sedikit marah, cuman di klakson bentar marah, terus di jalan raya itu malah semaunya sendiri, tiba-tiba kecelakaan gitu. Nah itu bukan karena si orang itu sendiri, tapi karena serangan dari kodam pendamping kita gitu. Jadi diserang secara perlahan, bahkan sampai berhari-hari gitu. Hari pertama mungkin pikirannya dibuat kacau, hari kedua pekerjaan amburadul, hari ketiga keluarganya kucar-kacir, hari keempat udah kayak orang gila, hari kelima bisa-bisa mati gitu. Jadi lebih bahaya kalau si kodam pendamping ini nyerangnya secara perlahan gitu, lebih sadis gitu loh. Jadi ya gini ya Lur ya, kita kan konten-konten kita ini kan membahas amalan-amalan dan cara dapetin kodam pendamping, dan cara juga untuk nyelarasi kodam pendamping gitu ya, entah itu kodam macan, kodam naga, kodam singa, dan kodam-kodam sebagainya, itu kita bahas di sini. Jadi untuk para sedulur semua yang udah dapetin kodam pendamping ini, banyak banget yang bilang ke saya, terima kasih Cak, karena amalan yang Cak Gondrong berikan saya bisa dapetin kodam pendamping. Terima kasih banyak Cak, karena amalan-amalan Cak Gondrong saya bisa dapat kodam pendamping, saya dapat kodam macan putih, saya dapat kodam kera putih gitu. Banyak banget. Tapi gini Lur, saya mohon banget untuk sedulur semua yang udah dapetin kodam pendamping dengan menggunakan amalan saya, jangan disalahgunakan Lur. Karena gini ya, kalau sudah disalahgunakan, saya gak tanggung jawab dunia akhirat. Karena apa? Karena sampean kan sedulur semua kan dapat amalan dari saya, itu otomatis kan perantara dari saya. Terus kalau disalahgunakan, saya dapat dosanya gitu. Tapi karena saya nggak mau nanggung dosa, jadi jika sudah disalahgunakan, saya nggak tanggung jawab gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan terlalu senang karena udah dapetin kodam melalui amalan, karena bukan amalan itu yang memberikan kita kodam gitu. Amalan cuma sekedar perantara, dan saya cuma sekedar perantara juga. Yang memberikan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita miliki gunakan dengan baik. Karena kalau disalahgunakan, ya Allah pasti gak suka juga gitu. Oke, mungkin itu cuman itu aja sih yang kita bahas. Yang pertama serangan secara gaib, yang kedua serangan secara langsung, dan yang ketiga serangan dalam kita gak sengaja gitu. Jadi jangan disalahgunakan lah, karena bahaya banget. Kita bisa mencelakai orang lain. Ya meskipun kita kesal sama orang itu, kita pas lagi marah, tapi nggak usah nyuruh kodam gitu lah, karena kan bahaya banget. Kecuali udah keterlaluan banget, memang kita emosi kita itu udah nggak bisa kebendung gitu loh. Emosi kita udah meluap gitu. Karena saya ngerti lah. Karena kalau orang punya kodam itu kontrol emosinya susah banget gitu. Jujur sih saya aja untuk kontrol emosi memang kurang, masih kurang. Karena apa? Karena kita kan konten tiap malam, kontennya konten misteri gitu. Jadi kalau ada serangan-serangan bikin saya kesel gitu ya. Ya udah, emosi saya itu semakin nambah dan lama-lama meledak gitu emosi saya. Tapi kalau untuk yang kerja di kantoran atau kerja di mana lah gitu, terus punya kodam kan mungkin bisa nyantai gitu kan ya. Jadi ya mungkin kita bukan sedulur ya, kita mudah-mudahan bisa selalu mengontrol emosi gitu ya. Baik para sedulur semua, intinya pembahasan kita itu bisa dipahami oleh sedulur semua, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan lupa ditekan tombol like-nya, dan yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Mantap. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.